Umumnya anak-anak mengekspresikan emosi marah dengan cara menjerit, marah-marah, bahkan mengamuk. Hal ini wajar kok, tapi ada hal yang perlu diperhatikan ketika anak gemar marah-marah. Sebab, sifat marah-marah ini bisa membuatnya terjebak dalam kemarahan destruktif alias kemarahan yang tidak sehat. Ada kemungkinan anak-anak yang suka marah-marah termasuk anak yang sensitif secara psikologi. Lantas bagaimana sih cara mengatasi anak yang suka marah-marah? Simak deh penjelasan psikolog Suzy Yusna berikut ini. Jelaskan pengertian anak yang emosian. Jadi anak yang emosian itu suka marah tiba-tiba. Terus kemudian kalau keinginannya tidak dituruti, dia langsung ngamuk, tantrum, ya jadi sampai guling-guling. Ya. Terus kemudian bila didekati juga tambah marah. Nah itu sebenarnya pengertian dari anak dengan emosian ya, dalam tanda kutip ya. Ini sekitar berumur, kalau anak ya kategorinya masih di bawah 10 tahun ya. Apa penyebab anak jadi pemarah? Jadi penyebabnya macam-macam anak dengan emosian itu. Ada karena faktor biologis yang dia bawa sejak lahir ya. Bisa disebabkan karena faktor genetik ya, atau terpapar dalam kondisi biologis ya. Kemudian adanya ketidakseimbangan zat kimiawi otak ya. Itu yang menyebabkan secara nature gitu ya, secara alamiah dia bawa itu sampai dia tumbuh dari anak mungkin sampai remaja nanti, mungkin sampai dewasa kalau tidak ditangani dengan serius. Kemudian mungkin juga masalah psikologis ya yang ada dalam dirinya dia, yang kemudian juga adanya masalah sosial ya. Jadi mungkin lingkungannya, pengaruh dari sosialnya, mungkin juga dari lingkungan orang tua yang menyebabkan dia juga menjadi pemarah. Apa yang harus dilakukan ketika anak marah-marah? Jadi ketika anak dengan marah-marah menyikapi, yang pertama orang tua harus mempunyai trik ya. Triknya tuh harus konsisten ya. Pertama misalnya dia menginginkan satu barang. Kemudian menginginkan satu barang, jika tidak dituruti dia kan tantrum, marah-marah gitu kan. Terus kemudian orang tua yang tadinya tidak mengasih, terus kemudian akhirnya mengasih. Nah, seperti itu akan menjadi pola yang dipelajari oleh anak. Dia tahu, oh anak ini ibunya atau ayahnya kalau saya marah, saya nangis atau saya guling-guling gitu ya, nanti akan dikasih. Nah itu menjadi satu trik ya. Jadi yang paling benar adalah kita punya aturan gitu. Dia tidak boleh meminta barang langsung dikasih gitu ya. Terus kemudian kita konsisten. Lalu kemudian ketika dia nangis, kita kasih tahu lagi bahwa nanti gitu ya, kasih jeda waktu gitu ya, jeda waktu. Terus kemudian kalau dia tetap marah, kita peluk misalnya. Jadi seperti memberikan kenyamanan dan kemudian memberikan pengasuhan. Kalau itu tidak boleh tidak boleh marah-marah atau tidak boleh seperti itu. Nah, itu sebenarnya mengurangi emosinya, pelukan itu. Bagaimana cara mendidik anak yang temperamental? Jadi ya itu tadi, orang tua harus komitmen, harus konsisten, memberikan kenyamanan pada anak, memberikan disiplin ya. Nah ini yang menjadi konsisten ini, anak ini akan jadi berubah. Terus kemudian reward dan punishment. Jadi memberikan hadiah ketika dia berperilaku baik gitu. Nanti kalau kamu tidak marah-marah ya, saya kasih bintang. Kemudian bintangnya itu kalau dia tidak marah-marah lagi, kasih bintang lagi, tapi dijanjikan seperti ekonomi ya, token ekonomi kita bilang. Jadi reward dan punishment yang paling baik itu adalah memberikan token ekonomi. Jadi nanti ketika, oh ya bintangnya tambah banyak nih, oh nanti kalau bintangnya 5 akan dikasih hadiah. Nah hadiah ini dipilih sesuai dengan kesukaannya. Ya, jadi orang tua harus memilih sesuai kesukaannya. Kalau anak itu nggak suka, berarti jangan dipilih itu. Nah itu kemampuan dari orang tua juga untuk melihat kesenangan anak-anak. Bagaimana cara orang tua mengendalikan emosi saat menghadapi anak temperamental? Bagaimana orang tua menyikapi ketika anaknya tantrum atau marah nih, bagaimana sikap orang tua gitu kan. Nah sikap orang tua adalah pertama, orang tua harus tidak boleh marah, tidak boleh emosi. Ketika orang tua emosi, nah itu yang akan dipelajari anak, bahwa dia nanti akan tambah keras. Dan dia nanti akan menjadi orang yang lebih keras lagi. Jadi orang tua bersikap untuk lembut. Ya tadi saya bilang memberikan sentuhan, memberikan pelukan gitu. Nah ketika pada satu waktu orang tua tidak hilang kesabarannya, lebih baik orang tua juga menghindar.
Jadi menghindar misalnya, misalnya pasangannya menghadapi, terus kemudian orang tua ke kamar, menghindar. Ketika orang tua sendiri tidak bisa mengendalikan emosinya. Sekian pembahasan tentang masalah emosi pada anak dan kemudian bagaimana cara mengatasinya. Saya Dr. Susi Yusnadewi, psikiater anak dan remaja. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.